Banyak karyawan di Indonesia saat ini sedang mencari side hustle, entah karena kebutuhan tambahan penghasilan, keinginan pensiun dini, atau sekadar ingin punya kegiatan yang lebih bermakna. Tapi masalahnya, waktu terbatas, tenaga terbatas, dan bingung harus mulai dari mana. Salah satu side hustle yang mulai banyak dilirik adalah bertani. Loh, kerja kantoran kok bertani? Justru karena bertani bisa jadi terapi, refreshing dari rutinitas kerja, dan bisa dikerjakan tanpa harus berhenti kerja. Kita bisa sewa lahan, sewa tenaga, dan tinggal kontrol seminggu sekali atau sepulang kerja. Perkenalkan, nama saya Hanif. Saya sudah 4 tahun bekerja di Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di samping bekerja, saya akan menceritakan bagaimana bertani itu memberikan keuntungan kepada kita. Jadi dengan menanam melon dengan modal sekitar 20 juta, target yang ingin saya dapatkan dalam waktu 2 bulan adalah 50 juta. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan bagaimana dan modal-modal awal berapakah uang yang saya keluarkan, mulai dari olah lahan, sewa tanah, pembelian mulsa, pembelian ajir, sampai pembelian bibit, dan kita total nanti biaya untuk pengeluaran bertani itu berapa. Setelah itu pada part berikutnya nanti kita akan membahas tentang berapa hasil real yang kita dapatkan dari bertani melon. Saya mulai dengan cerita saya dari tahapan awal bagaimana saya mencari tempat yang cocok untuk bertani melon. Pertama yang harus saya cari yaitu lahan yang ada airnya. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman. Jika lahan kita kering, setidaknya ada pompa bor ya yang bisa kita beli. Di sini saya mendapatkan air dengan pembelian air seharga per jamnya 35.000. Jadi untuk kapasitas 20 are biasanya menghabiskan 3-5 jam. Sekitar sekali siram itu sekitar 100-150 ribu rupiah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita cari tanah yang subur. Intinya yang cocok dengan budidaya melon. Tanahnya yang mudah diolah, dan yang ketiga yaitu siapa yang merawat. Kita cari orang yang benar-benar dapat kita percaya supaya bisa mengolah lahan kita tanpa kita khawatirkan kalau melakukan penipuan terhadap kita. Berikutnya yang keempat yaitu lahan yang dekat dengan tempat kerja kita. Kenapa? Karena setiap pulang kerja kita bisa melakukan pengecekan terhadap lahan-lahan tersebut. Jadi kalau ada kendala terkait serangan OPT ya, organisme perusak tanaman, contohnya hama atau penyakit-penyakit lain, kita bisa pantau tiap hari. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda, kita bisa siapkan mitigasinya, kita semprot seperti apa agar hama-hama tersebut atau penyakit-penyakit tersebut bisa segera hilang. Yaitu terkait rincian modal ya. Yang pertama, berapa sih sewa lahan di NTB ini, lebih tepatnya di Labuan Lombok. Di sini dengan luasan 1 hektar itu harga sewa per tahunnya itu 10 juta. Jadi di tempat saya ini luasnya sebesar 20 are, jadi per tahun kita dapat 2 juta ya. Jadi kita sangat terjangkau untuk masalah modal untuk sewa.
Berikutnya, setelah kita mengeluarkan biaya modal untuk sewa tanah, kita harus mengolah nih bagaimana yang tadinya lahan itu masih banyak rumput, ilalangnya kita bersihkan, berapa modal yang kita keluarkan untuk melakukan pembersihan tanah tersebut. Jadi di sewa tanah kita 2 juta per tahun dengan luasan 20 are. Untuk sewa, untuk olah lahannya, pembersihan, gulma, ilalang dan lain sebagainya, dan di traktor itu kemarin saya menghabiskan uang Rp750.000. Jadi untuk membayar beberapa orang, biasanya per orang itu di sini harganya kalau cowok Rp90.000, kalau cewek per harinya Rp75.000. Jadi kemarin habis Rp750.000 untuk sewa traktor, hand traktornya, dan sewa jasa untuk pembersihan gulma dan ilalangnya. Berikutnya, setelah melakukan pembersihan lahan, kita melakukan pembuatan bedengan, teman-teman. Pembuatan bedengan kemarin ini lumayan cukup lama ya waktunya ya. Jadi saya menghabiskan biaya Rp1 juta untuk pembuatan bedengan tersebut. Teman-teman, setelah melakukan pembedengan ya, tahapan berikutnya yaitu pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar kemarin saya beli dengan total senilai Rp1 juta. Di situ kita kasih yang pertama dolomit ya untuk meningkatkan pH tanah. Berikutnya kita kasih pupuk NPK dan selanjutnya ada petroganik. Nah, kemarin kita kasih petroganik, pupuk organik ya. Setelah itu kita keluar biaya untuk membeli mulsa. Mulsa kemarin 20 are itu menghabiskan biaya Rp1.400.000. Jadi sebanyak 2 roll. Per rollnya seharga Rp700.000 dengan lebarnya sekitar 100 mili ya, 1 meter, 1 meter lah untuk itu untuk lebar mulsanya. Kemudian ada juga pembelian ajir dan juga pembelian paku mulsanya sama pembelian tali ajirnya. Teman, untuk biaya yang kita keluarkan untuk pembelian tali ajir yaitu per talinya itu Rp20.000, teman-teman. Kemarin menghabiskan tali sebanyak 18 roll, jadi total Rp360.000 untuk pembelian tali. Bisa teman-teman lihat tali yang seperti ini, teman-teman, nilon sebesar 1 mm, jadi satu rollnya Rp20.000. Berikutnya, setelah pembelian tali ajir, kita melakukan pembelian paku mulsa, teman-teman. Paku mulsa itu harga per kilonya Rp45.000 ya. Jadi Rp45.000 dari pembelinya. Kemarin kita diinfokan bahwa 2 roll itu menghabiskan 6 kilo paku mulsa. Tapi setelah implementasi ternyata angin di daerah lahan kami ini anginnya sangat kenceng banget dan jarak dari paku mulsanya itu harus rapat. Sehingga kita kemarin menghabiskan sekitar 9 kilo dengan per kilonya itu Rp45.000, sehingga total untuk pengeluaran paku mulsa itu sebesar Rp405.000. Berikutnya teman-teman, yang tak kalah merogoh kocek ya, itu untuk pembelian ajirnya sendiri. Ajirnya sendiri ini kemarin karena banyaknya petani-petani yang melakukan penanaman tomat yang membutuhkan ajir, sehingga ajir yang saya beli ini harganya meningkat dari Rp400 per satu ajirnya menjadi Rp500. Total ajir yang saya keluarkan untuk luasan lahan 20 are ini yaitu 4.500 ajir ya. Jadi total yang dikeluarkan untuk ajir sendiri yaitu Rp2.250.000. Sedangkan yang paling mahal nih, ini yang paling mahal dalam pengeluaran modal untuk penanaman melon yaitu dari benihnya. Benihnya sendiri kita beli sudah dalam bentuk semai. Dalam bentuk semai, per semainya itu biayanya Rp1.100 sudah terkirim ke lahan. Jadi kita kan masuk 5.000 tanaman ya. Jadi 4.500 itu masuk dulu.
Nanti dalam beberapa waktu kemudian kita lihat nih, kalau ada yang mati kita masukkan yang 500 lagi sebagai cadangan. Jadi total pembelian 5.000 dengan biaya 1.100 per tanaman, totalnya untuk pengeluaran benih melonnya sendiri 5.500.000 rupiah. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, pengairan di sini yaitu kita beli dari sumur bor milik pemerintah ya. Harganya per jamnya Rp35.000, dan untuk penuh nih air semua terendam dalam satu lahan itu sekitar 3-5 jam ya. Jadi 35.000 kita genapkan saja biar hitungannya lebih mudah, 40.000 kali 5 jam. Jadi total untuk sekali pengairan itu seharga Rp200.000. Dan di sini tanahnya cepat menyerap ya, cepat menyerap. Jadi airnya walaupun menggenang seperti ini itu masih dalam waktu 1-2 jam itu langsung surut, tapi kapasitas kita memberikan air untuk lahan ini nggak seberapa sering. Jadi dalam waktu 1 minggu pun itu tanah kita pegang masih terasa basah. Jadi untuk air biaya yang kita keluarkan itu sekitar 200.000 per minggu untuk sekitar 2 bulan. Jadi kemungkinan kita sebanyak 8 kali. Total untuk air kemungkinan secara RAB-nya itu Rp1.600.000 ya teman-teman. Ya, seluruh. Teman-teman, ini untuk yang terakhir ya. Jadi untuk perawatan kita membutuhkan pupuk ini teman-teman. Melon biasanya diberikan pupuk sampai panen itu sebanyak 5 kali teman-teman. 5 kali, dengan kemarin saya sudah beli pupuk ya di awal, saya sampai kemungkinan bisa sampai 3 kali pupuk. 3 kali pupuk, total yang kita beli itu sekitar Rp1.700.000. Nah, nanti kita tunjukkan isinya untuk pupuk itu apa aja. Ada pupuk NPK, ada kalsiumnya juga. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri dalam deskripsi video ini ya, biar bisa menghitung untuk kebutuhan pupuk dan nutrisi yang dibutuhkan untuk melon selama 2 bulan. Teman-teman, ini untuk biaya yang terakhir yaitu biaya yang berhubungan dengan OPT, tapi ini tentatif ya. Kalau memang tidak ada hama, ada yang bisa kita berikan preventif, ada yang tentatif. Jadi beberapa yang kita berikan preventif kita belikan dulu, tapi mungkin yang hama-hama yang sering kita jumpai pada melon itu seperti kutu kebul, kumbang, atau itu mesti ada. Jadi kita harus siapkan untuk preventifnya. Jadi itu membutuhkan biaya juga. Tapi dengan modal Rp1.700.000 untuk 2-3 kali pemupukan kemarin itu sudah kita masukkan beberapa obat untuk insektisida dan fungisidanya. Jadi sudah kita masukkan untuk 2-3 kali itu senilai Rp1.700.000. Tinggal nanti 2 kali aja kita beli lagi di tengah-tengah sambil melihat kondisi lahannya, apakah sudah bagus tanamannya apa enggak. Kalau memang ada kekurangan tertentu, nanti kita berikan tambahan di tengah perjalanan. Mungkin bisa kita total teman-teman, mulai dari awal kita olah lahan, pupuk dasar, pembelian mulsa, ajir, tali, paku mulsa, sampai penanaman dan bibit, dan juga pupuk-pupuk yang lain bisa kita total teman-teman ya. Nanti kita hitungkan dan kita tampilkan di video ini berapa sih sebenarnya, mulai dari sewa lahan sampai ini melon kita sudah 6 hari setelah tanam teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah lumayan tinggi-tinggi, tapi ada beberapa yang sudah menyerang ini. Ada kumbang merah bintik-bintik ini yang sudah mulai melakukan penggigitan pada tanamannya. Nah, ini perlu kita semprot agar nanti tanaman kita bisa selamat ya. Itu lur, gak ketok itu ya, nggak kelihatan lubang-lubang. Iya, nggak kelihatan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Nanti kalau di 2 bulan berikutnya sudah masa panen, kita totalkan lagi teman-teman pada video part yang kedua.
Jadi kita totalkan mulai awal sampai dari akhir sampai panen itu 2 bulan, berapa sih pengeluaran kita real ya, real no sensor, kita sampaikan kepada teman-teman supaya bisa belajar, dan juga nanti hasilnya berapa. Tapi ini biasanya ya teman-teman, biasanya potensi untuk 4.500 tanaman itu biasanya kalau kita buat rata-rata 1,5 kilo per buahnya. Jadi kita genapkan 5.000 aja ya biar gampang hitungnya. 5.000 kali 1,5 itu berarti 7,5 ton ya. 7,5 ton itu 20% biasanya kita yang gagal itu. Jadi cuman kita ambil 80% untuk biasanya yang berhasil. Sekitar 6 ton lah targetnya, kita dapat panen 6 ton dengan harga per kilo itu biasanya dari pengepul 8.000 sampai 12.000 rupiah. Kita ambil tengah-tengahnya 10.000. Jadi kalau 6 ton kita bisa targetnya mendapatkan 60 juta rupiah dengan pengeluaran modal kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. Mungkin bisa cukup video dari kita, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang teman-teman bekerja dan bisa menginginkan bertani, bisa belajar dari video kami. Untuk subscribe dan like kami persilahkan agar mendapatkan ilmu-ilmu lain yang semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.